Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Tia Sanjaya dengan NIM 3123100058 bersama Saya Muhammad Saputra dengan NIM 312310325. baik. Di sini kami akan mengobrol ya Mas, Iya. dengan materi kematian. Jadi kita akan ngobrol kematian di sini Mas. Sadar nggak sih Mas? Jadi kalau sering jalannya waktu ya, kayak kita bekerja, kuliah, Mas sadar nggak sih? Kayak kita itu saking terlenanya ya, sama waktu. Nah, kita misalnya bekerja dari Senin, ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba kayak ngerasa kita udah minggu lagi gitu Mas, udah kuliah lagi. Iya sih. Nah, itu sih ngerasa nggak sih Mas, kalau Mas sendiri? Iya, kayak aku pun juga sama ya. Kayak aku kan kerja jam 8 ya. Kayak baru aja kerja nih jam 8. Tiba-tiba kayak udah malam lagi gitu. Terus Iya benar Mas. perasaan hari Senin ini tiba-tiba udah hari Minggu lagi aja gitu ya. Iya. Nah, kayak sebenarnya kayak buat apa sih hidup ini gitu. Kayak kamu juga ngerasa gitu gak sih? Iya Mas, tadi saya bilang tuh emang bener banget Mas, kayak wah, kita Senin kerja kan, Senin kerja, tiba-tiba sering jalannya waktu itu kita nggak ingat, tiba-tiba ada minggu lagi, kita udah kuliah lagi. Nah, emang ya mau bagaimanapun ya Mas ya, dari kita kerja, kita kuliah, mau bagaimanapun yang nggak bisa kita hindari itu adalah kematian Mas. Iya sih. Karena kematian itu nggak bisa kita hindarin, seperti itu sih Mas. Iya sih, mau gimana pun juga ya, mati itu mau kita secapek apapun kerja, mau kayak hari-hari kita nih, tiap hari kerja gitu, mau gimana pun tuh nggak bisa dihindari juga. Terus juga makanya aku suka banget kayak renungin kayak satu ayat gitu loh di Al-Quran. Iya. Itu ada di ayat Al-Quran Al-Muluk, ya, ayat 2. Pasti kamu juga inilah Ya, dengar lah ya. benar Mas. Jadi suratnya itu kayak begini, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Jadi itu artinya gini, dialah yang menciptakan kematian dan dia juga lah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya gitu. Iya sih Mas, saya juga pernah dengar tuh di ayat tersebut, emang itu bicara tentang kehidupan dan kematian ya. Iya. Jadi itu seakan-akan itu antara kehidupan dan kematian itu bisa dipisahkan atau Iya. emang harus berpasangan, seperti itu Mas. Jadi di dunia ini kita nggak boleh atau jangan bosan-bosan doang, tapi kita juga harus ingat kematian tersebut. Iya sih, betul sih. Kayak nadar nggak sih tadi di ayatan tadi itu kan dibilang kayak kematian dulu gitu, al maut dulu gitu, baru al hayat gitu. Jadi kenapa dibilang begitu? Banyak ulama yang bilang atau banyak yang nafsirin gini. Jadi kita tuh harus selalu ingat akan kematian pas kita lagi ngejalanin hidup gitu. Makanya dunia itu ya kalau kita ngejalaninnya gitu-gitu aja kayak merasa hidup kok gini-gini aja, kita harus juga ingat akan kematian itu juga. Tapi jangan lupa juga kita harus ingat ibadah, makanya kita harus mempersiapkan itu juga gitu. Iya benar Mas. Saya juga punya Mas dengar satu ayat ya, itu di Quran surat Al Imran. Al Imran itu ayat 185. Iya. Ayat Imran itu berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Iya. Yang artinya itu setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi mau dari itu bangsa jin, mau itu dari bangsa manusia, mau dari bangsa hewan, pasti semuanya pasti nggak bisa menghindari kematian tersebut Mas. Seperti itu sih Mas. Iya. Jadi ya kita balik lagi sih, emang setiap bernyawa itu pasti akan mati. Seperti itu Mas. Iya sih, mau kita ngadain dunia ini dengan kita seberapa kaya kita, seberapa sehat kita, seberapa sukses kita, ujung-ujungnya juga pasti ya mati juga atau al maut itu juga. Mau gimana pun kita nggak bisa ngindarin hal itu. Makanya ya Rasulullah tuh pernah ngasih tips begini. Ini bisa dibilang simple lah tipsnya gitu, tapi lumayan dalam lah gitu. Dia tuh pernah bilang perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan gitu. Jadi apa sih kayak misal kita di dunia nih lagi apa banyak uangnya lah, lagi
sukses-suksesnya lagi hidup lagi gitu ya, kayak lagi nikmatnya hidup lah, kita bisa beli ini bisa beli itu, terus punya keluarga yang enak juga, yang baik dan saling support. Tapi kita lupa kalau itu terlalu nikmat gitu. Kalau kita tuh selalu ingat kayak, oh ini kita harus putus nih, kita harus putus, bukan berarti kita harus meninggalkan, kita harus mengingat kayak, oh kita harus ingat ibadah juga gitu, kayak harus memutus nikmat kita gitu, jangan terlena gitu. Iya sih mas, modus kenikmatan ya. Itu dalam artian itu seperti kematian kan, emang kematian itu sendiri. Jadi kayak kita lagi enak liburan, lagi enak bekerja, kuliah, tiba-tiba waktunya habis. Atau dalam arti kita meninggal gitu mas. Yang kita nggak tahu, terlena dengan waktu, terlena dengan sesuatu yang kehidupan dunia ini, ya mau gimana mas, kematian tetap nggak bisa kita hindarin gitu sih mas. Iya sih, makanya bukan berarti kita ingat kematian nih, bukan berarti kita tuh harus ingat kayak, oh besok kita mati, kita harus ibadah yang banyak, kita harus ini yang banyak. Nah, kita nggak boleh begitu, kita tuh juga harus ingat juga akan dunia. Jadi kita tuh harus balance gitu kayak, kita ngejalan dunia nih, terus kita mencari uang, kita mencari kesuksesan, tapi kita jangan lupakan ibadah kita gitu. Karena kan kerja kita itu termasuk ibadah juga gitu. Jangan sampai kita ya, ingat kematian tapi kita fokus ibadah aja, kita lupa makan, kita lupa ngasih makan keluarga kita lupa akan keluarga kita dibahagiakan, dan kayak sedekah juga kita lupa gitu. Jangan sampai hal seperti itu terjadi ya. Iya. Emang sih mas, kalau dalam yang tadi mas bilang ya, tadi itu kita ingat kematian doang tapi nggak ingat dunia. Nah itu emang bener banget mas. Jadi mau kalau kita ingat kematian, tapi kalau kita nggak bawa bekal untuk kehidupan itu sendiri, ya kita tetap aja amit-amit ya kita nauzubillah min dzalik masuk neraka mas. Jadi kalau dalam konteks ibadah itu sendiri ya mas, kalau menurut saya sih seperti kalau ibadah itu bukan hanya kita sholat atau sedekah ya. Mencari nafkah pun itu juga ibadah mas. Tadi mas bilang menghidupi keluarga itu juga ibadah mas. Jadi kita jangan sampai lupa gitu. Itu juga termasuk niat yang baik gitu mas. Seperti itu sih mas. Mungkin satu mas sebelum selesai ya, saya punya pertanyaan mas. Mas takut mati nggak ya? Kalau aku ya, aku jujur ya takut mati kadang ya. Kenapa aku takut ya? Iya mas. Walaupun nih kita sering ibadah, kita sering sholat lah gitu. Kadang kita ada ibadah nih ya, kita ibadah ikhlas gitu. Tapi kadang kalau kita lagi capek-capeknya nih, capek kerja, capek kuliah gitu, kadang pengen buru-buru aja gitu sholatnya gitu ya. Kadang aku takut mati tuh kayak diterima nggak ya sholat saya selama ini ya, diterima nggak ya doa-doa saya, dan sedekah saya diterima juga nggak ya gitu. Emang sih mas bener, kalau dari saya sendiri sih ya saya itu takut mati itu karena dosa saya, karena dosa. Jadi ya yang saya lakuin di dunia ini saya takut kalau itu yang berdosa gitu mas. Jadi ya saya takut pada saat saya nanti mati itu dosa saya banyak. Jadi antara dosa dan kebaikan itu tidak lebih berat dosa gitu mas. Makanya sama tadi juga mas, saya juga takut yang namanya ibadah, takut saya ngeterima sama Allah SWT. Jadi mau saya misalnya sholat, saya ibadah tapi Allah menerima, itu saya juga takut mas. Tapi mas satu mas, saya ada satu pernah nonton podcast satu mas ya. Kayak dia itu cerita mas, satu kutipan ini saya sangat menyentuh sekali. Allah adalah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi dalam artian kita ibadah nih mas ya, kita ibadah tapi kita mikirnya Allah nggak mau menerima, itu sama aja kita mikir buruk pada Allah mas. Jadi mulai sekarang saya berpikir, kalau saya ibadah, saya sholat, saya ikhlas. Nah, insya Allah ya. Nah itu insya Allah menerima. Karena kita jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Karena saya sendiri juga punya ada kutipan satu ayat mas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang artinya itu sungguh kematianku, sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya pada Allah. Jadi kita betul berserah diri pada Allah mas, supaya kita bisa meninggal dalam husnul khotimah.
ya kita sebagai itu melakukan apa yang terbaik aja lah, walaupun Iya. dengan keadaan apapun kita insya Allah ngelakuin yang terbaik itu terus ya. Iya benar mas. Nah, semoga kayak ibadah kita, amal kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah ya. Amin mas. Amin. Mungkin dari kita segini saja untuk obrolan tentang kematian, tentang kehidupan juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.